Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi bareng saya Atika Aisyah di Cerita Misteri. Cerita kali ini saya mau membahas tentang sebuah kisah mistis, kisah misteri yang berjudul Pamali. Cerita ini ya, itu dialami oleh seorang pria, kita sebut saja namanya Tommy. Dia ini berusia 25 tahun pada waktu itu. Dia ini bekerja di salah satunya perahu ojek. Dia ini punya teman bernama Mas Tikil. Mas Tikil ini juga kerjanya sama, dia di ojek perahu itu ya. Lalu sebulan yang lalu si Tommy ini tunangan, dia tuh tunangan sama kekasihnya. Jadi dia lagi bahagia banget nih si Tommy ini. Kemudian ya tepatnya hari ini dia itu mau ke rumahnya si tunangannya ini bersama keluarganya, mau seserahan, sambil mau menentukan tanggal pernikahan mereka. Singkat cerita, berangkatlah si Tommy ini bersama keluarganya, bersama rombongannya dan Mas Tikil juga ya, ke tempatnya si tunangannya ini. Jarak antara desa mereka itu lumayan jauh, sekitar 2 jaman. Singkat cerita, sampailah si keluarganya Mas Tommy ini di rumahnya calon istrinya si Mas Tommy. Setelah sampai, mereka kemudian ya sudah merayakan itu tadi, pelamaran, proses lamaran semuanya berjalan dengan lancar, penuh kekeluargaan dan kehangatan. Lalu setelah itu mereka pamit pulang guys. Oh iya, tadi itu acara pernikahannya itu 2 minggu setelah lamaran ini tadi ya kan, setelah seserahan langsung acara pernikahannya itu 2 minggu lagi. Kemudian setelah itu mereka pamit pulang. Nah pas di rumah, baru sampai rumah si Mas Tommy ini mulai menerima itu larangan dari keluarganya si istri tadi, karena keluarganya si istri ini masih mempercayai hal-hal yang berbau seperti itu, mistis seperti itu ya. Jadi mereka mempercayai bahwasanya ketika calon pengantin itu mau menikah mendekati hari H itu tidak boleh keluar rumah atau pergi jauh. Jadi misalkan dia harus pergi jauh, dia harus ditemani oleh salah satu anggota keluarganya. Dan kalau bisa itu sebenarnya nggak boleh bekerja, tapi kalaupun harus diharuskan bekerja, tapi tetap harus hati-hati, disarankan untuk sangat hati-hati seperti itu. Nah karena si Mas Tommy ini orangnya cukup agak nggak percaya hal-hal seperti itu, jadi dia ya kayak iya kayak enggak gitu ya. Nah setelah itu sudah 6 hari lewat, 1 minggu lewat berlalu. Berarti kurang 1 minggu lagi nih pernikahannya si Mas Tommy ini. Mas Tommy ini udah mulai jenuh, udah mulai bosen di rumah terus selain bekerja. Jadi dia ini pengen banget ke pasar karena harus ada sesuatu yang dia beli. Tapi dia kan nggak boleh keluar-keluar nih, nggak boleh keluar rumah sama keluarganya. Akhirnya dia sembunyi-sembunyi guys. Dia sembunyi-sembunyi pergi keluar ke pasar. Dari orang tuanya dia nggak tahu orang tuanya ini kalau si Tommy ini pergi. Tapi ke pasar ini Mas Tommy ini harus naik ternyata di perahu ojek tadi. Itu dia mau naik ojek perahunya si Mas Tikil temannya ini tadi. Si Mas Tikil ini udah memperingati si Tommy, jangan kemana-mana, kamu nggak boleh pergi karena kamu mau menikah 1 minggu lagi. Aku nggak mau nanti terjadi apa-apa sama kamu, aku disalahin sama keluargamu. Begitu kira-kira kata si Mas Tikil. Tapi si Tommy ini karena ngeyel, dia berusaha untuk merayu. Udahlah, orang tua aku udah tahu kok, aku tadi udah pamit. Pokoknya aku mau pergi. Ada sesuatu yang harus aku beli nih, katanya seperti itu. Lalu si Mas Tikil ini nggak bisa lagi ya melarang. Ya sudahlah, karena kemauannya keras. Ya sudahlah, yang penting aku udah mengingatkan. Nah, kebetulan waktu itu habis subuh ya, habis sholat subuh, azan subuh berkumandang, dia ini mau berangkat nih, mereka ini sambil menunggu ibu-ibu yang juga mau ikut naik ke pasar tadi, ke perahu tadi. Mereka mau berangkat ke pasar, ada sebagian yang mau belanja, ada juga yang mau menjual hasil kebun mereka, naik ke mobil ojek perahunya Mas Tikil tadi. Lalu setelah habis subuh berangkatlah mereka. Nah sebelum berangkat ini Mas Tikil ini udah diperingati nih sama temennya, katanya gini, hati-hati Kil, air itu kayaknya mau naik, jadi kamu harus hati-hati, pandangannya nggak boleh kosong, karena katanya kalau air naik itu biasanya ada pohon-pohon besar yang lewat, yang lewat di sungai itu. Kalau kita nggak hati-hati, bisa aja kapal kita nabrak, terus bisa karam, bisa bocor, dan sebagainya. Katanya si temennya tadi, ya aku akan hati-hati. Setelah lihat Mas Tommy benar Mas Dikit ini memang lihat air tuh kayak memang udah naik, terus udah apa itu, cuacanya udah mulai nggak mendukung alias mendung ya, mau hujan. Tapi karena memang dia harus mengantarkan mereka, ya sudahlah diantar.
Kemudian mereka berangkat, pas saya azan subuh mereka berangkat, bener aja nih di tengah-tengah perjalanan itu mereka itu kayak ngeliat ada kayu besar. Jadi mereka tuh ngeliat ada batang kayu besar tuh lewat mau nabrak kapal mereka tuh. Si penumpang yang lain, ibu-ibu yang lihat udah teriak-teriak, hati-hati, hati-hati Mas Tikil, di depan ada kayu besar, jangan sampai nabrak. Tapi nggak tahu kenapa si Mas Tikil ini tuh nggak ngeliat apa-apa guys. Jadi Mas Tikil yang nyupir depan ini dia nggak ngeliat apa-apa. Dia bingung kan, ibu-ibu teriak. Akhirnya benar, nggak lama setelah itu bruak, nabrak lah itu si kayu sama kapalnya mereka ini tabrakan guys. Karena kayunya terlalu besar, akhirnya kalahlah si kapalnya Mas Dikil ini tadi. Kemudian kapalnya ini sempat rusak hancur parah, terus bocor. Dan air udah mulai masuk tuh dalam kapal. Ibu-ibu ini udah mulai panik, ada yang nangis, dan mereka berhamburan untuk terjun ke bawah. Untuk yang mungkin masih kuat, mungkin dia bisa berenang. Tapi untuk lansia dan ibu-ibu yang bawa balita, itu mereka nggak bisa turun, karena kan di bawahnya air. Akhirnya turunlah si Tommy dan Mas Tikil ini menyelamatkan mereka guys. Jadi mereka digendong, dibawa ke tepian, balik lagi, bawa lagi, gendong lagi, dibawa lagi ke tepian. Seperti itu yang Mas Tikil dan si Tommy ini lakukan. Karena di dalam kapal tersebut itu tidak banyak laki-laki guys. Sebagian banyak penumpangnya itu perempuan, lansia, dan anak-anak. Jadi yang laki-laki itu cuma Mas Tikil, Tommy, dan 2 orang laki-laki yang lain. Nah, mereka itu sibuk, para laki-laki ini sibuk menolong nenek-nenek dan ibu-ibu tadi yang bawa balita, dibawa ke tepian semua. Jadi Mas Tikil ini udah nggak mikirin yang lain ya, mikirin si ibu-ibu ini tadi, penumpangnya itu tadi. Dan dia sempat melihat si Tommy ini membantu salah satu anak yang juga tenggelam tadi, yang bertenggelam ditolongnya sama si Tommy. Mas Tikil ini ngeliat gitu ya, ditolonglah ke tepian sama si Tommy. Lalu dia nggak ngeliat lagi tuh si Tommy kemana, karena dia sibuk ngurusin yang nenek-nenek ini tadi kan. Nah, sekitar pukul tujuan itu mereka itu sudah ke tepian semua, kapalnya juga udah karam. Lalu si Mas Tikil ini lagi nungguin ojek kapal yang lain yang mau lewat ke pasar. Jadi dia nungguin, kemudian ada yang mau ke sana dan diangkutlah penumpangnya ini tadi untuk dibawa ke pasar. Tapi karena si ojeknya tadi udah dapat penumpang setengah, jadi kursinya tuh nggak muat guys, jadi cuma diangkut separohnya, penumpangnya Mas Dikir itu cuma keangkut separoh. Tapi si ojek kapalnya ini berjanji dia akan kembali lagi untuk mengangkut sisanya. Kemudian berangkatlah mereka, dan setelah itu nggak selang berapa lama datanglah itu ojeknya tadi untuk mengangkut sisa penumpangnya Mas Dikir tadi. Nah, setelah dirasa semua terangkut naik ke kapal, si Mas Dikit ini baru sadar, baru keinget sama yang namanya Tommy guys. Jadi si Tommy ini dari tadi nggak kelihatan, si Mas Dikit ini nggak inget. Inget-inget pas semua penumpang udah pada naik dan mau berangkat, dia bingung nih. Lah, si Tommy kemana? Kemana si Tommy? Kata si Mas Dikit tadi naik sama ibu-ibu. Ya nggak ada yang tahu kan mereka. Aku nggak tahu Mas, karena mereka pada sibuk semua dengan barang-barang mereka, dengan keadaan mereka sendiri. Lalu si Mas Dikit itu teringat sama anak yang tadi ditolong sama Mas Tommy tadi. Dek, aku kan tadi ditolong sama Om Tommy. Terus mereka, si Om ini mana gitu kan. Terus kata si anak kecil tadi dengan polosnya dia menjawab, si Omnya tadi sehabis nolong aku, dia masuk lagi ke air itu Om, di sebelah situ. Jadi anak ini ngelihat si Tommy ini nyelam di air itu gitu kan, dia nunjuk. Lalu tanpa pikir panjang, terjunlah si Tikil tadi ke air yang ditunjuk sama anak tadi. Di situ dia nyelam, dia berkali-kali dia naik ke atas untuk tarik nafas, dia nyelam lagi, dia tarik nafas lagi, sampai 1 jam, waktu itu jam 8, nggak ketemu guys, nggak ada itu si Tommy-nya. Kemudian berangkatlah itu tadi rombongan, karena si Tommy nggak ketemu, mereka berangkat ke pasar, dan tinggallah si Tikil ini sendirian. Dia bingung, karena si Tommy ini hilang. Lalu si Tikil ini kembalilah ke rumah, dan dia harus menyampaikan kabar duka ini kepada orang tuanya si Tommy. Pulanglah dia ke rumahnya Tommy, dia menceritakan kejadian itu, dan histerislah, tangisnya pecah keluarga si Tommy ini, terutama ibunya, mengetahui bahwa anaknya telah tenggelam. Padahal ini yang mereka tahu, anaknya itu tuh ada di kamar guys, tapi setelah dilihat benar si Tommy nggak ada. Dan Tommy itu pergi ke pasar tanpa pengetahuan orang tuanya si Tommy. Tommy ini udah bohong, Tikil, katanya udah pamit, padahal belum, gitu ya. Jadi si Tikil ini udah menjelasin ke orang tuanya si Tommy, bahwasanya dia udah ngelarang Tommy untuk pergi, karena kan pamali kan, dia kan dapat larangan, nggak boleh kemana-mana.
Tapi tetap aja si Tommy ini ngeyel dengan alasan dia udah pamit. Akhirnya setelah didesak, ya udah si Tikil nggak bisa nolak dan diajaklah itu si Tommy. Setelah menceritakan kejadian itu, orang tuanya tuh nangis histeris dan kaget, shock. Tapi mereka tetap harus cepat-cepat mencari si Tommy, berharap ada harapan bahwa si Tommy ini bisa selamat. Kemudian mereka berangkat ke tempat di mana si Tommy ini tadi tenggelam dengan mengajak salah satu paranormal atau di situ disebut Pak Aliran. Pak Aliran ini dia adalah paranormal yang dia bisa berkomunikasi dengan hal gaib ya. Lalu berangkatlah mereka bersama Pak Aliran ini menuju ke tempat di mana Tommy tenggelam. Setelah sampai, kemudian Pak Aliran ini mulai berkomunikasi, mulai melakukan ritual supaya dia bisa berkomunikasi dengan penunggu sungai itu. Setelah beberapa lama, kemudian Pak Aliran menyudahi ritualnya dan kemudian dia memanggil keluarganya si Tommy tadi. Bahwasanya dia mulai mengatakan, apapun yang akan saya sampaikan, apapun yang akan terjadi, tolong diterima dengan ikhlas, lapangan dada, dan harus mengikhlaskan apa yang sudah terjadi. Mendengar perkataan itu, ibunya si Tommy ini nangis histeris, guys. Dia nggak terima, kayak gimana gitu ya. Tapi mau bagaimana lagi, dia harus ikhlas. Lalu kemudian karena mereka harus berjanji untuk tidak mengatakan, lalu mereka harus mengatakan sesuatu, bahwasanya mereka harus ikhlas. Ya sudah, akhirnya mereka mau nggak mau mereka mengatakan, ya aku akan ikhlas apapun yang terjadi terhadap anakku. Yang penting dia kembali dengan wujudnya, walaupun harus dengan mayat, harus kembali dengan mayat, nggak apa-apa, yang penting dia kembali dengan wujudnya, seperti itulah intinya ya. Lalu setelah itu Pak Aliran ini menuju ke salah satu air di mana tempat dia tenggelam. Dia tunjuk tuh tempat dia tenggelam itu. Lalu gak lama kemudian keluarlah sosok bangkai, sosok mayat yang kayak seolah itu kayak didorong dari dalam air itu, dia kayak didorong, dia keluar menyembul ke atas dan mulai muncullah itu yang namanya mayat si Tommy dengan tubuh yang sudah bengkak, membiru, bergelembung dan pokoknya sudah hampir nggak bisa dikenalin ya, padahal barusan ya, tapi udah bener-bener nggak karuan lah gitu ya. Ya masih berwujud cuma udah bengkak gitu ya. Lalu dengan sigap si Mas Tikil ini nyebur tuh untuk ngambil si mayatnya Tommy ini. Angkatlah, dibawalah, diseret ke tepian. Dengan sangat hati-hati ya, sebab takut kulitnya ini ada yang lupas karena dia udah terlalu lama, cukup lama di dalam air. Di situ dia, orang tuanya tuh histeris, nangis ya. Dia menyalahkan si Tommy, juga menyalahkan si Tikil, tapi ya mau bagaimana lagi karena mereka sudah berjanji untuk menerima kenyataan dengan lapang dada. Akhirnya kembalilah mereka ke rumah. Kemudian dimandikanlah ini si mayatnya Tommy ini, dan pas dimandiin itu kan dibuka tuh bajunya tuh. Kaget karena kayak ada bekas cakaran tuh di tubuhnya si Tommy, di perutnya Tommy ini kayak ada bekas cakaran, bekas garuk apa, bekas gigitan gitu ya. Lalu dimandikan, setelah itu langsung dimakamkan pukul 4 sore guys, dimakamkan. Kemudian setelah selesai, pulanglah si Tikil ini ke rumahnya. Nah, di rumahnya ini habis sholat isya ya, habis sholat isya jam 10 malam, si Tikil ini nggak bisa tidur guys. Setelah itu guys, terus kita jam 11, itu ada yang ngetok-ngetok pintu. Tok, 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 awalnya pelan. Nah, si Tikil ini berpikir bahwasanya itu adalah keluarganya si Tommy. Mereka masih belum ikhlas, masih belum terima gitu kan, masih pengen marah-marahin si Tikil ini. Dibiarinlah situ suara tok, tok. Nggak lama itu suara semakin lama semakin kenceng, kayak orang mau nagih utang, tok 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 kayak gitu. Nah, saking kesalnya si Tikil ini, keluarlah dia ke kamar, lalu dibuka lah itu pintu. Nggak ada siapa-siapa, kosong. Tapi yang anehnya, di depan pintunya itu ada genangan air guys, terus ada bekas telapak kaki. Tapi siapa malam-malam begini kan, keadaan juga pas nggak hujan gitu kan. Lalu ya, dia mulai ketakutan, mulai merinding, mulai perasaannya nggak enak. Masuklah lagi dia ke kamar, ditutup lagi tuh kuncinya, di depan dikunci lagi, dia masuk kamar. Nggak lama setelah itu kedengaran lagi tuh suara ketok-ketok guys, dan suara itu semakin kencang, semakin ngejengkelin nih si Tikil ini kan, ngerasa kayak dipermainkan kan. Keluar lagi lah dia dari kamar, dibuka lagi tuh pintu depan, nggak ada apa-apa lagi guys, suara ketok-ketok itu. Tapi air di bawah itu semakin banyak, kayak disiram gitu sama orang. Tapi nggak ada siapa-siapa. Kembali itu ada telapak kaki itu di bekas genangan air itu. Si Tikil ini bingung kan, dia nggak bisa dikerjain. Nggak lama setelah itu dia
dia termenung di depan sambil ngeliatin tuh air, di belakang, dari pintu belakang dia tuh dengeran suara dubrak gitu, kayak pintu itu kayak dibanting, nggak tahu sama siapa. Dia kan masih bujang, dia di rumah sendiri, gak ada siapa-siapa selain dia. Dia mikir, oh paling itu tikus itu lagi berantem. Nah dia ke belakang lah, dia ngecek. Ternyata pintu ini tutup guys, tertutup dan terkunci. Dicek sama si Tikil ini tadi. Bingung kan dia, nggak ada siapa-siapa. Lalu dia kembali lagi ke depan untuk mengunci pintu. Tapi pas sampai di tengah-tengah, ya di pintu tengah, dia melihat ke depan, ada sosok laki-laki yang berdiri membelakangi si Tikil. Dan dia lihat dari atas ke bawah, laki-laki ini pakaiannya itu sama seperti pakaiannya si Tommy sebelum kejadian kecelakaan itu guys. Lalu dia mengatakan dengan gugup dia mengatakan, memanggil nama Tommy gitu ya, Tommy gitu kan, siapa kamu gitu kan, apakah kamu Tommy begitu ya, dia sambil tergagap-gagap gitu ya. Lalu nggak lama setelah itu laki-laki itu menoleh ke belakang, tapi cuma kepalanya doang yang muter, badannya tetap ke sana, tapi kepalanya muter ke belakang. Menoleh ke belakang sambil menyeringai guys, menyeringai dengan seramnya. Kemudian dia ketawa terbahak-bahak, cekikan ya. Dan si Tikil ini ketakutan, ya, terpental ke belakang, natap tembok, dia diam, kayak kaku gitu kan dia. Kemudian si cowok ini, si laki-laki ini kemudian menghilang tanpa bekas. Dan kemudian tersadar ini si Tikil, dia mulai tersadar dan mulai dia berjalan ke depan dengan cepat. Dan herannya si Tikil ini, itu bekas genangan air sudah nggak ada guys. Kemudian dengan cepat-cepat dia tutup lagi tuh pintu, dia kancing, dia kunci itu langsung dia lari ke kamar. Dia tutup tubuhnya tadi dengan selimut, dia ketakutan, menggigil ketakutan ya. Lalu kedengaran lagi tuh suara ketok-ketok guys. Jadi tapi bukan di depan pintunya lagi, bukan di depan pintu rumah, tapi di depan kamarnya dia. Ketok-ketok lagi sambil memanggil nama, Tikil, Tikil, tolong saya, seperti itu. Nah setelah dia ketakutan itu, dia nggak mau buka pintu. Dia tahu kalau itu si arwahnya si Tommy tadi, takut-takutin. Si Tikil ini berusaha untuk tetap ada di dalam sarung dalam selimutnya dengan ketakutan. Dia membaca doa, apa yang dia bisa, dia baca doa, kemudian dia tertidur. Nah keesokan harinya si Tikil ini pergi ke pasar, dia membeli bunga, membeli kue cucur, kue apem, syarat-syarat untuk persembahan gitulah, untuk kayak doa-doa gitu ya, dia beli. Lalu dia buang ke tempat dimana si Tommy ini tenggelam. Dia membaca doa, semoga arwah Tommy ini diterima di sisinya. Nah, setelah kejadian itu, si Tikil ini masih sering dimimpiin Tommy ya, untuk sekedar minta doa. Tapi nggak pernah lagi menampakkan dirinya di depannya si Tikil, cuma dalam mimpi aja. Tapi setelah dikirimin doa, si Tommy ini udah nggak nongol lagi. Tapi kapan lagi itu nongol lagi seperti itu ya. Dan singkat cerita, si Tommy ini kemudian udah mulai nggak menghantui si Tikil lagi, udah mulai kehidupan mulai tenang. Dan sudah selesai teror di kehidupannya si Tikil ini tadi guys. Jadi itu tadi cerita dari si Tommy yang melanggar pantangan atau pamali. Pernah dengar ya guys, kayaknya kalau misalkan mau menikah, pengantin mau menikah gitu, calon mau nikah, itu nggak boleh kemana-mana ya, dilarang untuk keluar rumah jauh-jauh, naik motor nggak boleh, pamali katanya, kayak semacam dipingit gitu ya. Dan itu memang ada sebagian warga, sebagian daerah yang masih percaya itu gitu ya. Jadi kalau yang nggak percaya ya udah, nggak usah menyalahkan orang yang percaya ya, biarkan saja mereka dengan kepercayaan mereka ya. Kita saling toleransi aja gitu. Dan dimanapun kita berada, sebaiknya kita harus selalu ingat sama Allah dan minta perlindungan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tadi guys cerita kisah misteri dari si Tommy tadi ya. Jika kalian suka dengan video saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih ya sudah menyaksikan video saya. Assalamualaikum, sampai jumpa lagi. Dadah.